Oke sahabat tani dimanapun Anda berada, nah masih berjumpa lagi dengan saya sahabat tani. Sebelum ke pembahasan sahabat tani, langsung saja komen, like, dan subscribe agar saya bersemangat dalam membuat konten seputar dunia pertanian. Oke langsung saja sahabat tani. Nah pada kesempatan kali ini ada beberapa tips dan trik ya sahabat tani, cara memangkas batang jagung. Nah ini ada beberapa alat untuk pemangkasan batang jagung yang seperti berada di samping saya seperti ini ya sahabat tani. Ini ada beberapa. Yang pertama menggunakan mesin pemotong rumput. Nah, menggunakan mesin pemotong rumput kurang lebih hasilnya seperti ini sahabat tani. Nah, ini datar, kurang lebihnya datar ya sahabat tani. Atau papak orang Jawa namanya. Nah, ini dari tanah saya sisakan antara 1,5 sampai 2 jengkal atau setengah lutut saya sahabat tani. Kenapa seperti itu? Karena nanti kan setelah ini lahan ini diolah dengan cara dibajak sahabat tani. Nah kalau diolah dengan cara dibajak itu kan tentunya ada operatornya. Kalau saya sisakan kurang lebih 1,5 jengkal atau 2 jengkal atau setengah lutut, si operatornya itu bisa melihat sisa dari batang jagung tersebut. Ya, gunanya seperti itu. Kalau dipangkas sampai ke tanah tidak bisa sahabat tani. Tapi tidak saya lakukan. Karena apa? Dikhawatirkan nanti si pembajaknya atau operatornya itu takut. Takutnya apa? Apakah di lahan ini bekas tanaman ini itu pemotongannya atau pembebatannya itu datar atau runcing atau lancip. Nah, kalau terlihat kurang lebih setengah lutut atau 2 jengkal atau 1,5 itu kan kelihatan nanti. Oh ternyata batangnya ini dipangkas kurang lebih setengah lutut atau datar seperti ini. Nah nanti kan kelihatan. Nah jadi nanti saat operator itu jalan, saat menjalankan mengoperasikan mesinnya tadi itu tidak khawatir. Nah ini dengan cara menggunakan mesin pemotong rumput. Nah yang kedua itu menggunakan cangkul sahabat tani. Nah, ini juga ada plus minusnya. Nah, kalau ini plus minusnya, ini cepat pengerjaannya. Ya, minusnya apa? Ini masih ada sisanya. Seperti ini. Kalau saya sisakan saat setengah lutut atau 2 jengkal atau 1,5 jengkal kan otomatis ada sisanya yang agak tinggi ya sahabat tani. Nah, itu kekurangannya cuma di situ sahabat tani. Nah, ini sahabat tani. Ini ada kelebihan juga, ada kekurangan juga kalau menggunakan cangkul. Nah, kalau menggunakan cangkul, kelebihannya apa? Seperti ini kan menggunakan cangkul sahabat tani. Nah, ini tidak ada sisa yang terlihat. Ya, ini tidak ada sisa yang terlihat, tapi sisanya itu masih di tanah, tidak terlalu kelihatan sekilas. Tapi masih ada sisanya. Karena apa? Karena pemotongannya dengan menggunakan cangkul itu seperti ini sahabat tani. Nah, tentunya ya sahabat tani bisa lihat. Nah, ini kan akar, ini batang utamanya. Nah, ini kan agak miring sahabat tani. Berarti ini masih ada sisanya di lahan ini. Nah, ketika nanti ini tidak terlihat, ya sahabat tani, si pembajaknya itu atau operatornya itu juga was-was, agak was-was. Karena apa? Ini bentuknya miring atau runcing, meskipun tidak runcing banget ya sahabat tani. Nah, ini termasuk nanti ada runcingnya. Nah, kan tidak semuanya pemangkasan cangkul seperti ini. Ada juga yang seperti ini, ada juga. Nah, ada juga yang lebih runcing lagi. Namanya kita kan tidak tahu saat menggunakan, saat mengayunkan itu kemiringannya berapa. Nah, kalau seperti ini ya sahabat tani, ya dikhawatirkan itu pembacanya itu takut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, nanti saat kita pemupukan karena itu masih berada di tanah, tidak semuanya kan terkena bajak sahabat tani. Tidak semuanya terkena roda dari bajak tersebut. Atau tidak tenggelam, tidak semuanya. Misalkan ada lumpur, itu kan tidak dalam semuanya. Nah, di sini lagi nanti saat pemupukan, itu biasanya saya pribadi itu entah di kaki, bagian jari atau
orang Jawa namanya telapak, yang bagian bawah ini kaki, yang bagian bawah ya, ini jari-jarinya kaki. Nah, ini biasanya nanti terkena dari sisa ini. Karena apa? Ada yang runcing atau lancip. Seperti ini. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ini kelebihannya ini ya. Ini memerlukan tenaga yang lebih. Karena apa? Memerlukan tenaga yang lebih. Karena ini ya batang jagungnya ini tidak ada sisanya di lahan. Nah, otomatis kalau tidak ada sisanya di lahan, ini kan tanahnya ikut terbawa. Nah, ini prosesnya lama kalau seperti ini, sahabat tani. Dan cara mengayunkannya juga kita butuhkan tenaga ekstra daripada yang ini. Nah, ini kalau seperti ini nanti, sahabat tani, ini juga kerja 2 kali. Kalau mesin pemotong rumput seperti ini ya, sahabat tani. Setelah dipotong, kita baru mengumpulkan jadi satu. Nah, kalau seperti ini, ya sahabat tani, biasanya di daerah saya ya sahabat tani, tapi saya tidak tahu di daerah sahabat tani itu seperti apa. Apakah sama atau berbeda. Nah, kenapa yang seperti ini itu kerja 2 kali? Misalkan di sini kan masih ada tanahnya, di sini juga. Nah, kalau ini ada tanahnya, ini kan nanti nunggu kering. Nah, tentunya juga perlu waktu lagi ya sahabat tani. Nah, setelah kering, dikira sudah kering, tidak ada, misalkan tidak ada basah lagi. Nah, ini nanti saling bertemu atau dihentakkan seperti ini sahabat tani. Nah, seperti ini. Tujuannya apa? Kalau ini sudah kering nanti, ya, eh, ini itu jatuh sahabat tani, ya. Nah, seperti ini. Nah, dihentakkan. Nah, ini jatuh sahabat tani. Nah, ini jatuh sahabat tani. Nah, di jatuh ini kan berarti kerja 2 kali sahabat tani. Ya. Nah, seperti ini. Itu ada plus ada minusnya. Ya. Semua orang itu mempunyai cara masing-masing, yang penting tujuannya sama. Ini tidak menggurui, cuma berbagi informasi, semoga bermanfaat. Sahabat tani boleh menggunakan alat yang lainnya. Nah, ini alat yang terakhir menggunakan sabit atau arit sahabat tani. Nah, biasanya kalau di daerah lereng atau tegalan atau tanah seperti lahan saya ini, ada juga yang menggunakan sabit. Misalkan ini tanah ini berdiri seperti ini. Nah, disabit dipotong miring. Nah, akhirnya apa? Nanti ini juga akan runcing atau lancip sahabat tani. Nah, kalau ini masih basah terus langsung diolah, takutnya apa? Si pembaca atau operatornya tadi juga takut. Karena apa? Ini runcing atau tajam atau lancip. Nah, seperti itu. Biasanya kalau di daerah saya sahabat tani, kalau memang setelah jagungnya diambil dan batangnya masih basah dan musim tanam pertama, biasanya ada juga ya langsung dilibas saja. Dilibas itu ya langsung dibajak, terus yang ini terkena rodanya, terus yang bagian akar itu terkena bajaknya langsung. Nah, itu saat pembajakan itu juga mempunyai proses yang lama dibanding cara seperti ini. Kalau seperti ini mungkin beberapa putaran misalkan itu sudah ada lumpurnya, tapi kalau seperti ini yang masih sisanya ini memerlukan misal memerlukan lebih banyak putaran. Ya, seperti itu sahabat tani. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat sahabat tani untuk petani pemula. Nah, untuk petani senior saya tidak menggurui, semoga bermanfaat. Kalau ada hal yang positif, bolehlah diambil segi positifnya. Bila ada hal yang negatif, harap dibuang saja. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam petani Indonesia. Nah.